Sekarang ini kenapa banyak korupsi? Karena kalau kita bicara hukum itu sudah terlepas dari sukmanya. Kalau kita belajar ilmu hukum kan gini aturannya itu. Hukum itu bagian dari norma. Norma itu aturan tingkah laku, pedoman hidup di dalam pergaulan masyarakat. Nah, di dalam pergaulan masyarakat tuh kan ada agama. Itu pedoman yang menuntun manusia akan berbuat baik. Ada kesopanan, pedoman. Ada kesusilaan, pedoman agar masyarakat itu hidup baik. Nah, agama, kesopanan, kesusilaan ini ketika disahkan oleh lembaga legislatif menjadi hukum. Nah, kalau begitu hukum itu hanya bagian dari norma. Yang sebenarnya sumbernya adalah agama, kesopanan, kesusilaan itu moral. Berarti hukum itu menjiwai atau dijiwai oleh moralitas, keagamaan, kesopanan, kesusilaan. Nah, hukum yang baik seperti itu. Karena masyarakat punya kesadaran agama, susila dan kawannya, maka hukumnya harus begini. Maka menjadi baik masyarakat. Nah, soalnya sekarang ini masuk ke samping ini. Faktanya ya, hukum itu lepas dari moral. Sekarang semua orang mencari pembenaran itu berdasar aturan hukum. Mau korupsi ada dalilnya kok sekarang. Kalau DPR mau mengatakan saya tidak mau kalau tidak dikasih anggaran begini, DPRD saya tidak mau setuju perda ini kalau saya tidak jatah begini, itu ada dalilnya apa? Karena membuat perda itu harus dengan persetujuan DPRD. Ditangkaplah Gubernur Jambi itu karena membuat proyek, DPR-nya tidak setuju, kasih Alphard 11, kena, perdanya jadi. Alasannya benar nih secara hukum wewenangnya DPR 1, 2 sampai pusat begitu main. Nggak ada moralitas di situ. Pokoknya kebenaran formalnya sudah dipenuhi. Sehingga saya katakan di pengadilan juga gitu. Kalau mau Anda memenangkan perkara ini pakai pasal ini, kalau menangkan ini pasal ini. Saya katakan hukum itu bisa dijual belikan. Beli ke jaksa bisa, maka banyak jaksa masuk perkara karena jual perkara. Polisi jenderalnya juga masuk penjara, hakimnya masuk juga karena jual beli hukum. Tinggal milih pasal mana yang bisa menguntungkan si A, tapi A ini bayar ke saya, itu banyak. Ini problem kita ya, problem kita. Saya ingin mengatakan betapa tidak mudah kita menghadapi soal ini. Ya, saya katakan hukum itu bisa beli, mau beli ini dapat harganya sekian, mau pasal ini dapat paling sekian. Pak Panot bertengkar dengan Pak Paripurna misalnya, datang ke saya hakim, oh Pak Panot benar pakai undang-undang nomor sekian. Datang Pak Paripurna, oh Bapak benar tapi pakai undang-undang nomor sekian, tinggal siapa yang mau bayar lebih mahal, saya beri. Oh Pak Paripurna bayar 5 miliar, Pak Panot hanya diakan 2 miliar, saya kasih yang 5 miliar, selesai. Hakim tidak bisa diganggu gugat. Lalu ada yang mengatakan, kelompok radikal itu mengatakan, itulah salahnya pakai hukum dunia. Kalau pakai hukum agama semua beres. Enggak juga, agama bisa dijual belikan. Karena agama itu Anda mau milih ini dalilnya ada, milih itu dalilnya ada. Ada. Mau cari dalil agama yang nyuruh membunuh orang ada. Bunuhlah orang yang memerangimu ada. Tapi ada dalil, kamu jangan membunuh orang, ada dalil agamanya juga. Kasihanilah sesama manusia, pakai dalil itu. Yang terorisnya pakai dalil yang satunya sama. Bahkan di bidang apa namanya, yang terakhir, kemiskinan. Itu Islam itu ngajarkan kemiskinan atau ngajarkan kekayaan. Dalilnya ada semua. Nabi itu di dalam hadis Tirmidzi pernah berkata begini, ikmal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu gadan. Bekerjalah kamu untuk kepentingan duniamu, kumpulkan hartamu sebagai banyaknya seakan-akan kamu akan hidup selamanya dan kamu tidak membebani orang lain. Kaya kamu, jadilah orang kaya.
Karena orang Islam yang kaya itu lebih kuat daripada orang Islam yang miskin, dan itu berjaya begitu. Tapi ada lagi doa Nabi yang mengajak kita miskin. Apa doanya? Begini, Nabi itu selalu berdoa begini, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wa atni ma'zumratal masakin. Ya Allah, jadikanlah saya ini orang miskin. Ini doa Nabi, hadis sahih. Matikan saya dalam keadaan miskin dan bangkitkan saya di akhirat kelak bersama orang-orang miskin. Dalilnya ada, mau nyuruh miskin ada dalilnya, mau nyuruh kaya ada dalilnya. Tapi ada konteksnya. Kamu agar tidak bergantung orang lain dan agar tidak menjadi kufur, jadilah orang kaya. Itu kaya. Tapi Nabi berdoa miskin itu karena hatinya sangat sayang kepada orang kecil, sehingga dia berdoa miskin untuk dirinya sendiri. Ya Allah, saya sayang pada orang miskin, kasihan ini tidak ada yang pedulikan, jadikan saya orang miskin agar saya jadi temannya. Kan itu doa Nabi. Tinggal cari dalilnya aja, jual beli apa. Sehingga dulu kalau di majelis ulama itu ada istilah fatwa halam. Halam itu antara halal dan haram. Ya kan? Kalau kamu minta dalilnya haram ini, mau bayar berapa? Ini fatwanya. Kalau yang halal ini, ya tinggal muncul jadi halam gitu. Nah, Bapak sekalian, oleh sebab itu sekarang adalah masalah persoalan moral. Kita semua mari perbaiki bangsa ini, dan jangan katakan itu kan tandanya orang takluk, tidak karena merasa tidak ngasasi sesuatu. Enggak, kita tetap berbuat sejauh yang bisa kita buat, tetap macam mungkin. Tapi problem kita sekarang ada di persoalan bagaimana moral ini bisa mengikat perilaku kita. Kita tunduk pada Pancasila itu bukan hanya pada dasar negara yang melahirkan aturan-aturan, tetapi selain dasar negara ada moral, kebersamaan, kerukunan, gotong royong itu kadangkala tidak dimasukkan di dalam peraturan. Tapi ini lebih penting, karena kalau aturan-aturan itu kan bisa dijual belikan tadi, tapi kalau moralitas itu kuat. Nah, disinilah maka penting. Saya bersyukur hari ini ada Kepala Pusat Studi Pancasila Pak Agus Wahyudi ini, agar bagaimana persoalan moral ini. Kalau soal hukum sudahlah ada Pak Paripurna Fakultas Hukum, ada kita semua, itu gampang. Tapi soal moral ini, agar Pancasila selain sebagai hukum itu bisa menjadi penuntun perilaku kita. Ini Pak pengantar saya akan menunggu tanggapan-tanggapan, saya akan mencatat, tetapi kalau ada yang perlu saya jawab, nanti saya jawab.